Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Biagas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Boda Azari Disak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara resmi disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan itu dilakukan pada pengambilan keputusan atau pembicaraan tingkat 2 pada rapat paripurna ke-7 DPR. Dalam rangka mewujudkan manajemen aparatur sipil negara yang berkeadilan dan berkepastian hukum, pemerintah dan DPR Republik Indonesia resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara menjadi undang-undang. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna di Gedung MPR DPR Senayan, Jakarta, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, serta wakil lainnya yakni Rahmat Gobel dan Lowik F. Paulus. Pengesahan undang-undang diawali oleh Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli yang menyampaikan laporannya bahwa 9 fraksi menyetujui rancangan Undang-Undang ASN dibawa ke paripurna. Fraksi-fraksi yang setuju diantaranya PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PKB, PPP, PAN, dan PKS. Selanjutnya, pada acara rapat kerja tingkat 1, pengambilan keputusan dengan agenda pembacaan pandangan akhir fraksi serta pandangan akhir pemerintah menyatakan bahwa 8 fraksi antara lain fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, fraksi PKB, fraksi Partai Demokrat, fraksi PAN, fraksi P3 menyatakan menyetujui untuk meneruskan pembahasannya pada pembicaraan tingkat 2. Selanjutnya, Dasko kemudian bertanya kepada para peserta rapat apakah rancangan Undang-Undang ASN tersebut dapat disetujui sebagai undang-undang. Para anggota Dewan menjawab setuju. Apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat disetujui menjadi undang-undang? Terima kasih. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas memaparkan ada 7 agenda transformasi Undang-Undang ASN. Dengan transformasi tersebut diharapkan bisa menjawab tantangan dan ekspektasi publik sehingga tercipta birokrasi yang fleksibel, dinamis, lincah, dan profesional. RUU ASN telah disahkan menjadi undang-undang hari ini, Selasa 3 Oktober 2023. RUU ASN merupakan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan terdapat 7 agenda transformasi ASN. Adapun transformasi tersebut diantaranya transformasi rekrutmen dan jabatan ASN, kemudahan mobilitas talenta nasional, percepatan pengembangan kompetensi, penataan tenaga non-ASN, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, digitalisasi manajemen ASN, dan penguatan budaya kerja citra institusi. Anas menyebut dalam Undang-Undang ASN terbaru akan memberikan ruang rekrutmen ASN lebih fleksibel. Rekrutmen ASN tidak perlu menunggu 1 atau 2 tahun ketika ada yang pensiun, sehingga ke depan rekrutmen akan lebih cepat dan birokrasi akan lebih responsif. Metode dan tahapan rekrutmen seperti seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang juga tidak diatur secara rigid dalam undang-undang. Hal ini untuk memudahkan kita merekrut tenaga profesional yang telah memiliki pengalaman unggul di bidangnya. Selain rekrutmen, transformasi yang akan dilakukan terkait dengan kemudahan mobilitas talenta nasional. Pasalnya, dalam aturan lama mobilitas talenta hanya dalam dan antar instansi pemerintah saja. Kemudahan ini kita dedikasikan untuk mengatasi kesenjangan talenta yang selama ini yang masih terpusat di kota-kota besar, sehingga banyak daerah-daerah terpencil kesulitan mendapatkan dokter-dokter hebat, guru-guru hebat, dan juga mendapatkan nakes-nakes yang hebat begitu susah. Mobilitas talenta akan berorientasi Indonesia sentris, sehingga dukungan keberadaan ASN
terutama di daerah 3T, akan turut mendukung pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Anas berharap dengan undang-undang baru ini mobilitas talenta bisa dijalankan untuk menutup kesenjangan talenta. Pola pengembangan ASN dalam RUU ini tidak lagi klasikal. Dahulu ASN mengenal istilah jam pelajaran, namun dengan RUU ini pemerintah merancang experiential learning. Pola pengembangan kompetensi ASN tidak lagi klasikal seperti penataran, tetapi mengutamakan experiential learning seperti magang, on-the-job training yang semuanya menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kompetensi ASN menuju birokrasi berkelas dunia. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia 2023 di Jakarta. Presiden berpesan kepada seluruh aparatur sipil negara harus berprestasi dan berinovasi guna mengejar peluang menjadi negara maju. Dalam sambutannya pada acara Rapat Kerja Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia 2023, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Korpri merupakan satu-satunya organisasi pegawai Republik Indonesia di luar kedinasan. Menurutnya, Korpri dapat menjadi kekuatan besar penentu kemajuan bangsa. Berdasarkan laporan Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri, Zudan Arif Fakhrullah, saat ini tercatat ada 4,4 juta anggota Korpri, di mana sebanyak 77,7% ASN berada di daerah dan 22,3% ASN berada di pusat. Oleh karena itu, Presiden menekankan bahwa ekosistem kerja aparatur sipil negara harus memacu untuk berprestasi hingga berinovasi. Ekosistem kerja ASN itu harus memacu. Sering saya sampaikan, harus memacu orang untuk berkinerja, memacu orang untuk berprestasi, memacu orang untuk berinovasi. Ini tugas dari Pak Sekda, Provinsi, Kabupaten dan Kota, tugas Sesmen, Sekjen, di kementerian dan lembaga. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia butuh kelincahan untuk mengejar perubahan yang begitu cepat terjadi guna menjadi negara yang maju. Ia mengingatkan apabila Indonesia tidak bisa memanfaatkan peluang utamanya dalam 3 periode kepemimpinan Presiden ke depan, maka Indonesia bisa terjebak pada negara dengan pendapatan menengah layaknya yang dialami negara di Amerika Latin sejak era tahun 1950 dan 1960-an hingga saat ini. Ini yang sangat penting untuk menjadi pemikiran kita bersama. Begitu kita tidak bisa memanfaatkan peluang di 3 periode kepemimpinan ini, ya kita akan tetap menjadi negara berkembang. Kalau kita tidak bisa merubah sistem yang ada menjadi lebih cepat, menjadi lebih baik, menjadi lebih efisien, ya kita akan terjebak kepada middle income trap. Kita ke informasi lainnya pemirsa, dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah tahun 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengarahkan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk bersinergi, memperkuat dan mendorong kebijakan digitalisasi transaksi keuangan daerah. Melalui inovasi transaksi keuangan daerah berbasis digital tersebut, diharapkan akan meningkatkan pendapatan daerah, transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan pelayanan publik. Hari ini pemerintah menggelar Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau Rakornas P2DD 2023 guna memberi sejumlah arahan strategis untuk mengakselerasi digitalisasi transaksi Pemda dan mendukung akuntabilitas keuangan daerah. Dalam sambutan Presiden Republik Indonesia yang diwakili Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan, diharapkan digitalisasi ekosistem transaksi keuangan daerah dapat mendorong tata kelola keuangan di daerah yang efektif dan efisien. Selain itu, Wakil Presiden mendorong kepala daerah untuk terus berinovasi meningkatkan sumbangan retribusi daerah. Inovasi transaksi keuangan daerah berbasis digital akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan asli daerah, transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta pelayanan publik. Wakil Presiden Ma'ruf juga mengapresiasi capaian hasil dari pemanfaatan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Salah satu capaian dari pemanfaatan dan perluasan digitalisasi tersebut adalah tersalurkannya bantuan sosial dengan Rakornas P2DD. Oleh sebab itu, sinergi dan koordinasi
antar lembaga pemerintah maupun dengan pemangku kepentingan terkait menjadi penting. Ke depan, pemanfaatan teknologi digital juga diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas belanja pemerintah daerah, termasuk untuk mendukung pemberdayaan UMKM dan pengembangan produk dalam negeri. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketua Satgas TP2DD Airlangga Hartarto menegaskan adanya urgensi mensinergikan berbagai inovasi, inisiatif baru, serta penguatan kebijakan di berbagai kementerian dan lembaga dalam kurun waktu 2022 hingga 2023 untuk mendukung kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Inovasi dalam kebijakan P2DD, yaitu digitalisasi sebagai sosialisasi. Satgas tentu bekerja sama dengan P2DD, dan inovasi tentu diperlukan berbagai kerjasama internasional. Adapun sejumlah program sinergi kebijakan digitalisasi daerah adalah dengan KRIS, KKI, Ketua Kredit Pemerintah, penguatan SPBE, penguatan sarana prasarana melalui satelit Nusantara Sakti, penguatan digitalisasi belanja Pemda, dan penguatan regulasi local taxing power. Dengan ini, Menko Perekonomian berharap digitalisasi Pemda dapat terus meningkat ke depannya. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kobe Info Newsroom.